kinerja kejaksaan selama ini Bapak menjabat Bupati 2 periode, dan setelah adanya penandatanganan fakta integritas WBFK dan WBBM Kejaksaan Negeri Tebo, itu menurut Bapak gimana? Baik, 10 tahun saya sebagai Bupati di Kabupaten Tebo ini melihat perjalanan dan perkembangan yang terjadi baik di pemerintah daerah kabupaten sendiri maupun instansi vertikal lainnya susah didapat, tetapi dengan fakta integritas yang ditandatangani, wilayah bebas korupsi, kemudian wilayah birokrasi bersih dan melayani, terlihat masyarakat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kami sendiri dari pemerintah Kabupaten Tebo bisa merasakan bagaimana di tengah situasi kondisi pandemi COVID, kemudian teman-teman dari kejaksaan mendampingi bagaimana solusi supaya teman-teman OPD tidak ada kekhawatiran atau keraguan dalam penggunaan anggaran. Ini kan salah satu upaya pencegahan sehingga teman-teman tidak lagi merasa takut untuk menggunakan anggaran, sehingga apa yang menjadi target dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bisa terlaksana. Nampak sekali perbedaannya karena setiap prosesnya kita bisa ikuti, kemudian ending dari kegiatan kita bisa juga pantau. Jadi terima kasih kepada Bapak Kejaksaan Negeri Tebo yang sudah berinovasi terhadap fakta integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mungkin Pak, di Kabupaten Tebo sendiri mungkin ada masyarakat kita yang mengeluh dan mengadu Bapak sebagai Bupati. Mereka ingin melakukan sesuatu, ada keperluan di Kejaksaan Tebo sendiri, ada kendala, ada yang seperti pungli ataupun dipersulit. Itu ada tidak sampai ke Bapak Bupati sendiri, masyarakat itu? Sampai hari ini tidak ada ya. Termasuk teman-teman kepala dinas itu merasa nyaman dalam hal melaksanakan kegiatan karena tidak ada lagi rasa kekhawatiran akan dikriminalisasi dan lain sebagainya. Jadi apalagi masyarakat gitu. Masyarakat kan sifatnya hanya memantau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sampai dengan kecamatan maupun tingkat desa. Mungkin yang saat ini ada laporan dan barangkali perlu ada tindak lanjutnya itu, tetapi kita mengedepankan praduga tidak bersalah tentang penggunaan ADD. Jadi barangkali penyuluhan hukum ke depan dari teman-teman kejaksaan maupun pengadilan negeri bisa fokus kepada penyuluhan hukum terkait masalah penggunaan DD maupun ADD. Nah, ini perlu ada media, kemudian fasilitasi, FGD, supaya persoalan tidak mendapatkan informasi atau barangkali minimnya informasi tentang penggunaan DD ADD bisa segera clear di tengah-tengah masyarakat. Bang. Bang, terkait kinerja Kejaksaan Negeri Tebo sendiri di mata Bang sebelumnya gimana, dan setelah adanya fakta integritas menuju WBK gimana Bang? Terima kasih. Alhamdulillah kami melihat dan merasakan betul kerjasama antara Pemda Tebo dengan Kejaksaan Negeri Tebo selama ini sangat baik. Banyak pekerjaan yang di pemerintahan Kabupaten Tebo ini juga dibantu oleh teman-teman dari Kejaksaan, baik itu berupa pendampingan maupun penyuluhan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tebo. Kami melihat kerja sekarang cukup baik dan kami berharap banyak Kejaksaan Negeri Tebo tetap bisa membantu kami, terutama dalam pendampingan pekerjaan dengan pihak ketiga ataupun penyuluhan di bidang hukum kepada masyarakat dan juga desa-desa yang ada di Tebo. Kami meyakini Kejaksaan Negeri Tebo akan meraih WBK
terkait kinerja Kejaksaan Negeri Tebo sendiri di mata abang, pandangan abang selaku Ketua DPR Kabupaten Tebo sendiri gimana? Ya, terima kasih. Yang jelas bagi kami selaku pimpinan DPRD, pandangan kami terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Muara Tebo pada dasarnya memang selama ini juga cukup bagus. Kinerjanya, suatu koordinasinya dengan DPRD juga cukup bagus. Namun setelah adanya penandatanganan fakta integritas tentang BBK, nah kami menganggap di bawah kepemimpinan Bapak Imran Yusuf ini ada menunjukkan ke arah yang lebih bagus lagi. Koordinasinya cukup intens, sudah itu pembinaannya terhadap pemerintah Kabupaten Tebo dan pembinaannya terhadap DPRD juga sekarang ini berjalannya cukup baik. Yang jelas kami selaku pimpinan DPRD berharap dengan adanya fakta integritas ini kita semua mengacu kepada komitmen untuk menjadikan wilayah Kabupaten Tebo ini menjadi kawasan wilayah pemerintahan yang berintegritas, bebas dari korupsi. Dan kami berharap dengan di bawah kepemimpinan beliau, Kejaksaan Negeri Tebo ini menuju dan mendapatkan penghargaan BBK ini. Abang, ini kan abang sebagai wakil rakyat di DPR ini, mungkin ada tak keluh kesah dari masyarakat sendiri melakukan abang mengadu, mungkin mereka pernah ada mengurus sesuatu atau melakukan apa-apa, melakukan sesuatu untuk mengadu di kantor kejaksaan sendiri mendapat kendala atau mendapat pelayanan tidak bagus, Bang? Ya. Selama saya menjabat sebagai Ketua DPR, diamanahkan menjadi Ketua DPR, belum ada yang namanya laporan masyarakat melakukan ataupun pengaduan mereka ke kejaksaan yang mendapat kendala. Yang jelas kalau selama ini di DPRD cuman pengaduan-pengaduan masyarakat terhadap masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, yang terhadap masalah kasus hukum yang mereka lakukan pengaduan ke Kejaksaan Negeri, selama ini belum ada laporan ke DPRD. Bu, Ketua PN, ini bagaimana tanggapan Ibu setelah adanya penandatangan fakta integritas WBK dan WBPM Kejaksaan Negeri Tebo, kinerjanya selama ini gimana, dan sebelum adanya penandatangan ini kinerja Kejaksaan Negeri Tebo sendiri gimana menurut Ibu? Kami seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Tebo mendukung dan mensupport Kejaksaan Negeri Tebo untuk mencapai WBK, wilayah bebas korupsi. Mudah-mudahan kita tetap bisa bersinergi di dalam meningkatkan pelayanan keadilan bagi masyarakat. Mungkin ini Bu, ada sedikit mungkin ada keluhan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Tebo sendiri saat mereka ada permasalahan di kejaksaan tapi mendapat pelayanan yang tidak bagus atau tidak sopan gitu. Mungkin Ibu ada dengar dari keluhan masyarakat sendiri tak waktu sidang itu keluarga terdakwa gitu? Baik ya, sejauh ini kita tidak pernah ada mendengar keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang bagaimana kinerja di Kejaksaan Negeri. Sejauh ini kita tidak pernah dengar. Yang pasti kita selama ini bisa bekerja sama dengan baik untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan. Artinya selama pandemi COVID-19 sendiri itu sidang via online itu tidak ada kendala, ya mungkin ada bermasalah jaksanya gimana atau alat-alatnya mungkin tidak ada koneksi gimana Bu? Ya, kalau kendala tentu ada, tetapi itu di luar kemampuan kita. Artinya SDM-nya di Kejari Negeri Tebo dengan di kita, dengan di pengadilan itu sudah bisa bekerja sama dengan baik, sudah bisa bersinergi. Ketika kendala itu ada, itu biasanya karena misalnya adanya gangguan
karena listrik misalnya, jadi kita tidak bisa sidang online, atau karena sinyal yang kurang baik, seperti itu. Artinya selama ini kata Ibu tadi kan jaksa kadang terlambat nganu tuntutan, tapi setelah adanya fakta integritas sudah mulai diperbaiki dan dibenahi ya Bu ya. Iya begitu ya, tentunya di bawah pimpinan Pak Kajari sekarang ya ada perubahan ya. Jaksa-jaksa ketika schedule memang jadwal sidangnya untuk menuntut itu tidak ada lagi yang menunda-nunda jadwal persidangan untuk membacakan tuntutan. Jadi tetap schedule yang harusnya tuntutan ya dibacakan tuntutannya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Kabupaten sendiri kinerja kejaksaan selama ini gimana Pak? Baik, selama ini di Kabupaten Tebo, selama kami menjabat sudah setahun lebih, koordinasi antara pembantu penyidik Polres dengan rekan-rekan di kejaksaan ini sangat baik. Kemudian setelah adanya penandatanganan fakta integritas WBBK dan WBBM, ini sudah semakin jelas SOP yang ada semakin diperjelas, serta ada standar-standar yang pelayanan yang semakin membantu penyelesaian daripada perkara-perkara yang kami tangani. Mungkin ada mungkin sedikit keluhan dari anggota kita setiap koordinasi ada penyulitan atau bertele-tele dari pihak kawan-kawan di kejaksaan sendiri, Pak Kapolres ada? Alhamdulillah selama ini belum ada, mudah-mudahan tidak ada. Kemudian juga dengan dicanangkannya fakta integritas tersebut, kami juga sangat senang. Mudah-mudahan segera memperoleh WBBK dan WBBM, dan kedepannya pelayanan di Kabupaten Tebo ini terkait dengan perkara ataupun kasus yang ada dapat lebih cepat lagi, dan dengan adanya fakta integritas ini juga kinerja kedua belah instansi baik Kejaksaan Negeri Tebo maupun Polres Tebo bisa lebih baik lagi. Bu Kadis Kesehatan, bagaimana menurut Ibu kinerja Kejaksaan Negeri Tebo sendiri selama ini? Ya, selama ini alhamdulillah menurut saya kinerja dari Kejaksaan Negeri Tebo sudah sangat baik. Kami dari Dinas Kesehatan selalu mendapatkan bimbingan dari Kejaksaan Negeri sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatan kami yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, untuk setelah adanya penandatanganan fakta integritas WBK dan WBBM sendiri, ada tak perubahan antara sebelum dengan sesudah penandatangan WBBK dan WBBM nih Bu? Justru saya merasa setelah penandatanganan fakta integritas ini, kami merasa sangat-sangat terbantu karena kegiatan-kegiatan kami yang selama ini didampingi oleh kejaksaan itu melalui Halo Jaksa, kami bisa langsung menginputnya ke Halo Jaksa, dan itu bisa diakses oleh setiap masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan pembangunan fisik yang ada di Dinas Kesehatan. Nah, selain itu juga untuk kegiatan-kegiatan lain yang ada di Dinas Kesehatan, contohnya seperti kegiatan COVID, baik itu pengadaan ataupun terkait dengan insentif COVID, bahkan sekarang terkait dengan honor vaksinator, itu kami mendapatkan pendampingan dari kejaksaan langsung, sehingga kami bisa yakin bahwa kami bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik sesuai dengan aturannya. Mungkin dari pihak kejaksaan sendiri ada nggak mungkin ada rasa ketakutan nih dari dinas-dinas datang di kantor kejaksaan ataupun apa nanti dicari kesalahan gitu? Alhamdulillah kalau pengalaman kami
kami selama ini dengan Kejaksaan Negeri Tebo, kami merasa nyaman, kami merasa dilindungi, kami merasa diayomi. Kami bisa menyampaikan apapun pertanyaan-pertanyaan, kebingungan-kebingungan kami terkait dengan hukum, dan kami selalu dibimbing, diberikan arahan, diberikan pendampingan yang baik. Justru dengan selama ini dengan Kejaksaan Negeri Tebo, kami merasa terlindungi dan merasa aman untuk bekerja. Bagaimana menurut Pak Kadis itu kinerja kawan-kawan kejaksaan selama ini yang untuk kegiatan-kegiatan berkoordinasi apa-apa pihak PU sendiri pingin supaya jangan langkah-langkah kawan-kawan di PU untuk melakukan tindak kegiatan itu melalui kesalahan sehingga terjadinya korupsi apa-apa, gimana menurut Pak Kadis? Baik, selama ini yang sudah berjalan ini, jadi kami kebetulan mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Tebo, sehingga secara langsung barangkali kegiatan kami dapat berjalan dengan baik. Barangkali ini bisa dilihat dari perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya begitu. Barangkali kalau di akhir-akhir menjelang akhir tahun ini, kalau tahun-tahun sebelumnya pekerjaan kami masih banyak belum terselesaikan. Alhamdulillah tahun ini karena bantuan intens dari Bapak-Bapak JPN, Jaksa Pengacara Negara, untuk membantu kami, mendampingi kami dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga hampir keseluruhan pekerjaan kami sudah selesai. Tinggal 1-2 yang belum selesai, tetapi memang kontraknya belum habis gitu. Tapi sebagian besar inti kami, pekerjaan kami utamanya pekerjaan di Bina Marga sudah selesai. Jadi sangat kawan-kawan tim JPN sangat membantu kami untuk mempercepat proses penyelesaian apabila ada kendala-kendala yang kami hadapi, barangkali gitu. Setelah adanya penandatangan fakta integritas oleh pihak Kejaksaan Negeri Tebo sendiri, mungkin adakah lebih dari sebelumnya baik, dan yang setelah penandatanganan menurut Pak Kadis sendiri gimana? Ya, kami pikir kalau untuk yang terkait dengan penandatanganan komitmen fakta integritas pencegahan korupsi, memang Kejaksaan Negeri Tebo bisa menjadi role model bagi kami gitu. Memang secara prinsip kan dari pemerintah pusat menginstruksikan ke pemerintah, khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat, untuk penciptaan reformasi birokrasi bersih dan melayani begitu, bebas korupsi, bebas KKN. Kami pikir langkah kejaksaan yang selama ini berjalan begitu, apalagi setelah adanya penandatanganan fakta integritas itu semakin nyata, jadi memberikan gambaran ke kami, ini loh contoh yang harus kami ikuti, barangkali begitu. Untuk pendampingan dalam setiap semua proyek yang ada Dinas PU sendiri ke Datun, bidang Datun, itu ada pihak dari kawan-kawan kejaksaan yang melakukan ini karena proyeknya besar, mereka berharap ada imbalan untuk dampinginya atau gimana? Sama sekali tidak ada. Jadi kami murni mendapatkan pendampingan secara khusus dari Bapak tim JPN dari Kejaksaan Negeri. Jadi tidak ada sama sekali baik itu komitmen, baik itu janji atau apapun permintaan segala macam, tidak pernah ada yang selama ini kami temui gitu. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kinerja kejaksaan selama ini sejak Ibu jadi direktur rumah sakit sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Oktaviani, MKTA NSPAN, Direktur RSUD STS Tebo. Pendapat saya terkait Kejaksaan Negeri Tebo selama saya menjadi direktur rumah sakit sejak 2018, itu kinerjanya sudah cukup baik, terlebih lagi koordinasi dengan kami pihak rumah sakit. Koordinasi kejaksaan rumah sakit
dalam hal-hal kegiatan-kegiatan di rumah sakit sudah cukup baik. Nah, setelah adanya penandatangan fakta integritas WBK dan WBM oleh Kejaksaan Negeri Tebo, itu ada perubahan enggak Bu, kinerja pihak kawan-kawan di Kejaksaan sendiri dengan pihak rumah sakit sendiri? Sangat-sangat berubah ya, apalagi tahun 2021 kami punya kegiatan yang cukup besar di fisik, sehingga kami sangat butuh pendampingan dari pihak kejaksaan. Dengan adanya penandatanganan tersebut, kinerja luar biasa dari Pak Kajari dan tim CPN khususnya terhadap kami rumah sakit. Kami lebih intens berkomunikasi, pendampingan pun boleh dikatakan setiap hari menanyakan bagaimana progres kegiatan kami, dan kami merasa sangat disupport dan kami merasa sangat diayomi untuk kegiatan-kegiatan yang notabene menjadi sorotan seluruh masyarakat dan seluruh lini lah yang ada di Kabupaten Tebo. Nah Bu, ini terkadang kan ini ada isu kadang dari luar bahwa sulit nih kalau kita ke kejaksaan, pihak pemerintah maupun instansi lain itu kadang katanya sikit-sikit ada masalah pungli apa-apa dan persulit. Ada nggak kita merasakan itu? Tidak, zaman Pak Kajari yang sekarang saya merasakan hubungan yang luar biasa. Saya tidak merasa beliau adalah suatu sosok yang harus sangat-sangat dihormati, sangat-sangat harus disanjung-sanjung, tidak. Beliau adalah orang yang sangat bersahabat, semua tim kasihnya, sehingga kami merasa di zaman Pak Kajari sekarang tidak ada satu hal yang bikin kami itu harus memikirkan bakal ada embel-embel di belakang-belakang. Tidak, yang penting beliau menunjukkan dulu kinerja beliau menunjukkan dulu apa nih yang beliau bisa support untuk kami khususnya rumah sakit.